Dan saya Anissa Smita Dewi. Kami dari Prodi PSIK semester 5 kelas B. Hari ini kita akan sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Diskusi aja ya kita, diskusi ringan terkait tentang rokok dan vape. Nanti jadi mulai dari kandungan-kandungannya, kemudian bahayanya bagi tubuh itu seperti apa sih, kemudian adakah manfaatnya untuk tubuh, kemudian juga terkait dengan dalil dan juga hadis tentang rokok dan vape. Mungkin dari teman-teman semuanya juga ada yang ngerti nih apa sih itu rokok dan vape, mungkin nanti bisa sharing bareng-bareng di kolom komentar. Tulis di sini ya. Oke. Dan langsung aja nih, gimana sih menurut Mbak Anggi itu rokok sama vape ini? Kalau menurut pendapat saya, rokok itu adalah salah satu bentuk makanan nggak ya? Mungkin kayak kalau makanan juga tidak terlalu tergolong sebagai suatu hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita ya teman-teman. Lebih tepatnya kalau kerugiannya itu justru lebih banyak, misalnya kayak dari sektor finansial. Rokok itu malah lebih banyak menguras uang jajan, terutama kayak kita mahasiswa. Kalau uang buat ngerokok itu jadi kayak jatah jajan kita buat makan itu berkurang ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang-orang juga jajan itu, rokok itu masuk dalam jajan ya gitu kan ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari kandungannya sendiri, rokok itu mengandung banyak sekali hal-hal zat-zat yang sangat berbahaya untuk tubuh, misalnya kayak tar, nikotin, kemudian zat-zat karsinogenik ya. Apabila ada juga seorang dokter yang menyebutkan bahwa apabila kita mengkonsumsi zat-zat karsinogenik yang walaupun jumlahnya itu sedikit maupun banyak dalam jangka waktu yang panjang, itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak kanker, kemudian kayak penyakit paru-paru gitu ya Mbak. Menurut saya sih nggak ada manfaatnya sama sekali rokok itu. Iya. Saya juga pernah baca nih, katanya di dalam rokok itu ada 4.000 zat ya, dan 69 diantaranya adalah zat-zat karsinogenik yang menimbulkan kanker itu sendiri. Karena seperti yang sudah kita ketahui dari banyak berita, kemudian dari koran, dari televisi, bahkan di bungkus rokoknya sendiri itu pun sudah diperingatkan ya bahwa merokok pun dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip ini mengerikan ya. Jadi mungkin manfaatnya tuh kita nggak dapat sama sekali, mungkin hanya kesenangan sementara, mungkin karena orang-orang itu sudah ketagihan ya, intinya sudah ketagihan, jadi mungkin tidak keberatan untuk membeli bahkan mengkonsumsi itu setiap hari gitu. Tapi dari manfaatnya pun kita tidak tahu apa sebenarnya manfaat dari rokok itu sendiri. Benar sekali Mbak Deval. Jadi kenapa sih orang-orang itu tidak bisa berhenti merokok? Karena nikotin itu sendiri ternyata dia itu bisa menstimulasi serotonin, kemudian epinefrin yang merangsang otak untuk kita terus merokok seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa menghentikan rokok karena itu membuat kesenangan-kesenangan di dalam diri. Kemudian kalau kita berhenti merokok, nanti kita akan merasakan bagaimana itu depresi, kemudian tekanan, dan ya seperti itu sih dampak berhenti merokok itu sendiri. Sebenarnya kalau dari perbedaan, apa sih bedanya rokok sama vape gitu? Mungkin dari bentuk dulu ya. Nanti kita akan kasih visualisasinya di sini terkait apa sih bentuknya tuh rokok dan vape itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang emang bedanya apa sih? Nah, kalau dari kandungannya sendiri gimana sih? Kalau dari kandungannya sendiri, menurut dari apa yang saya baca itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang spesifik ya. Dua-duanya itu sama-sama mengandung zat-zat yang berbahaya. Cuman dari vapor itu sendiri, ternyata vapor adalah, kalau di luar negeri ya Mbak, vapor itu digunakan untuk terapi supaya
perokok konvensional itu dapat berhenti merokok. Jadi sebenarnya WHO juga tidak merekomendasikan secara gamblang bahwa vapor ini lebih sehat daripada rokok. Jadi dua-duanya ini sama-sama berbahaya menurut saya. Jadi sebenarnya kandungan rokok sama vape itu sama-sama aja ya? Kan kita tadi sudah membahas bagaimana sih rokok itu sendiri dan bagaimana vapor itu sendiri, kemudian bagaimana bahayanya. Kan dua-duanya sama-sama menimbulkan bahaya di dalam tubuh kita sendiri ya. Menurut Mbak Tipal, gimana sih pandangan Islam mengenai rokok? Terus apa sih dasar hukumnya, terus hadisnya gitu? Ya, jadi menurut Muhammadiyah sendiri ya, dan Majelis Ulama Indonesia ini pernah mengatakan bahwa merokok ini sebenarnya haram, Mbak. Karena kan di dalam Islam itu Rasulullah pernah mengatakan segala yang melemahkan diri itu termasuk hal yang tidak diperkenankan. Jadi ada katakan bahwa la dororo wala diroro, itu segala hal yang memabukkan dan melemahkan itu tidak diperbolehkan. Jadi kan dalam rokok ini kan dia sifatnya melemahkan ya, melemahkan sistem kesehatan, karena kan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah bahwa kita harus selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh kita sendiri. Karena menjaga kesehatan tubuh itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kalau kita sendiri tidak menjaga kesehatan, itu artinya kita tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah, mensyukuri nikmat sehat. Nah, kemudian dari Al-Qur'annya sendiri ini ada surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi lebih baik uang-uang yang untuk merokok ini kita sedekahkan kepada orang-orang yang gitu ya, daripada kita membeli rokok untuk menyakiti diri kita sendiri. Selain itu juga merokok sebenarnya kalau kita tengok ada salah satu kutipan dari MUI yang menyebutkan bahwa kenapa sih rokok diharamkan oleh MUI, karena orang-orang itu merokok di depan umum ya, seperti ibu di depan ibu hamil, kemudian di depan anak-anak, itu kan salah satu bentuk kerugian kepada orang lain ya, seperti menjadi mereka itu menjadi perokok pasif. Dan seperti yang kita ketahui, perokok pasif itu adalah orang-orang yang ternyata berisiko lebih tinggi terkena penyakit yang sudah disebutkan seperti tadi. Selain itu juga penyakit tersebut juga didukung oleh bagaimana sedentary lifestyle kita. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja diskusi yang bisa kita bagi hari ini ya, sharing-sharing kita hari ini mungkin cukup sampai di sini terkait rokok dan vape. Mungkin dari teman-teman juga ada sanggahan mungkin ya, pendapat yang lain bisa di-share di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.